Halo, apa kabar kalian semua? Dimanapun berada, masih pada sehat kan? Ku harap kalian semua pada sehat. Di sini gue akan coba bawain alur cerita dari film Delicious Flight. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang sedang bermain bisbol yang bernama Chol-ye dan Shin-yong. Lalu kemudian si Chol-ye ditelepon oleh seseorang yang lalu seketika pergi meninggalkan Shin-yong sendirian. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat Chol-ye sedang asik bermain bisbol dengan Airi. Mereka terlibat cinlok di sebuah rumah produksi film sampai saat Airi tertanam paksa oleh tukang make up-nya sendiri yang ternyata adalah suruhan seseorang untuk menghancurkan karir Airi. Atas kejadian itu, Chol-ye yang sebagai manajer sekaligus pacar Airi pun disalahkan oleh Pak Direktur. Namun Pak Direktur juga membelikan 2 tiket ke luar negeri yang ditemani beberapa pramugari. Lalu kita berpindah ke pesawat dan diperkenalkan dua orang yang berkelakuan mesum yang bernama Pai Jo dan Pai Min. Chol-ye dan Airi pun masuk ke pesawat. Tanpa mereka sadari, Shin-ye, mantan Chol-ye yang dulu ditinggalkan di awal film, adalah salah satu pramugari di pesawat itu. Waktu makan malam tiba, semua pramugari hendak melakukan pelayanan mereka. Namun salah satu pramugari malah bercocok tanam di balik tirai. Chol-ye juga hampir ketahuan saat akan mencium Airi. Ia pun pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Dan di sana ia hendak disidang oleh Shin-ye yang si Chol-ye ini tidak ingat sama sekali. Si dua mesum pun berulah. Mereka memanggil salah satu pramugari beralasan kalau headset mereka tidak berbunyi, yang sebenarnya mereka berniat mengambil gambar dalaman pramugari tersebut, yang akhirnya ketahuan. Karena Pai Jo bertanggung jawab, ia malah dikasih servis oleh pramugari tersebut. Chol-ye pun juga meminta pelayanan servis, yang kebetulan Shin-ye liwat, dan Chol-ye pun dibawa ke kelas VIP. Tak mau hilang kesempatan, Tae-sung pun menghampiri Airi yang sendirian dan menggunakan video Airi yang beredar sebagai ancaman. Melihat Airi yang sedang didekati oleh Tae-sung, Shin-ye pun menyuruh Pai Jo untuk menjauhkan Chol-ye dari Airi. Menyadari ada hal yang tak wajar, Chol-ye pun segera mencari Airi karena Airi sudah pernah mengalami kejadian tersebut. Airi pun mampu mengatasi situasi tersebut. Dan atas kelalaian Chol-ye pun meminta maaf kepada Airi, yang membuat Shin-ye pun menangis di balik tirai. Setelah mendarat, mereka pun menyewa villa yang sederhana. Dan dari balik kamar mereka pun terdengar suara pasangan yang sedang bercocok tanam. Keesokan harinya, Airi pun mendapat job sebagai pemain film dewasa yang menggunakan pakaian cukup seksi. Chol-ye yang tidak terima pun datang ke tempat Airi syuting, yang untungnya saja pembuatan film pun dapat digagalkan oleh Chol-ye. Sebelum pergi, Chol-ye pun memberi sedikit pelajaran kepada Pak Sutradara. Mamam. Akhirnya mereka pun kembali ke kampung halaman mereka menggunakan penerbangan yang sama dan mengakhiri kontrak dengan agensi Airi. Airi pun ngambek kepada Chol-ye. Chol-ye yang kesal juga pun memilih pergi untuk duduk di kursi penumpang bagian belakang. Dan kita akan melihat Pai Jo dan Pai Min pun masih berada di maskapai tersebut, dan kalian pun mesti tahulah tujuan mereka. Setibanya setelah mendarat, Airi pun menerima telepon dari Shin-ye yang mengatakan bahwa Chol-ye adalah pria yang baik. Akhirnya pun Airi mencari dan mendatangi Chol-ye dengan ekspresi yang membuat semua pria pun bisa melumer. Lalu tanpa pikir panjang, Airi pun langsung mencium Chol-ye, yang berarti semua masalah sudah selesai dan film pun tamat.